Halo cuy, balik lagi dengan saya adminnya DPS. Dipersingkat saja. Pada video kali ini saya akan suguhkan beberapa video horor dan penuh misteri yang terekam kamera. Tapi sebelum itu saya akan ingatkan kalau video ini hanya sebatas hiburan belaka. Mau asli atau tidak jangan diambil serius dan anggap hiburan saja. Oke, tanpa banyak ngebangus gak penting, langsung saja kita ke inti videonya cuy. Pada video pembuka ini kita punya rekaman di mana ada dua abang ganteng yang sedang nyari perkara dan masalah. Katanya dua abang-abang ini sedang melakukan semacam ritual pemanggilan setan dan tek-tek bengek lainnya. Entah ritual macam apa yang mereka lakukan, tapi katanya mereka melakukan ritual yang berkaitan dengan cermin. Awalnya mereka berdua terlihat masih santai saja, melakukan aksi mereka sambil direkam. Namun ketika lampu dimatikan malah ini yang muncul. Nah kan langsung muncul, mukanya kayak orang, matanya putih dan kayak punya tanduk yang muncul di kaca dalam kegelapan. Gak tahu juga nama ritual ini apa. Kan biasanya kalau ritual-ritual seperti ini pakai papan itu yang biasa di film-film ada. Cuma saya gak tahu namanya. Tapi kalau yang pakai papan itu kayaknya paling mentok cuma bisa gerak-gerakin benda deh, gak sampai muncul di kaca kayak begitu. Entah ini kebetulan atau memang pengaruh panggilan dua abang tadi. Entah ini asli atau sebuah settingan saja, tapi ini cukup menyeramkan untuk ditonton dan juga cukup ngagetin juga. Dan saran saya alangkah baiknya kalau hal-hal semacam ini itu jangan ditiru karena selain nggak berfaedah juga kesannya kayak nyari-nyari masalah. Video selanjutnya ada seorang bapak-bapak yang sedang merekam kamar anaknya yang terlihat horor. Menurut pengakuan si bapak, katanya kamar anaknya itu sering terjadi hal-hal janggal yang mana mungkin seperti ada yang gerak-gerak, ada suara-suara aneh seperti pinjam 100 dan lain sebagainya. Tapi itu cuma mungkin ya, cuma perumpamaan. Gak tahu juga apakah hal-hal anehnya kayak begitu atau tidak. Nah, sesaat ketika si bapak masuk dan sedang mengoceh-ngoceh menjelaskan sesuatu yang mana saya tidak paham apa yang beliau ini omongkan, tiba-tiba saja ini yang terjadi. O que vocês fariam se vocês viram na cabeça? Eu juro por Deus, eu vi um negócio preto aqui do lado da. Ó, até o corredor, calma. Gak punya adab ini setan. Orang tua lagi ngomong dia malah mencegatnya. Gak pernah diajarin adab kali. Gak pernah diajarin adab kali ini setan. Ya, ketika si bapak lagi ngomong, tiba-tiba saja jendela tertutup sendiri dengan cukup keras seperti dibanting. Padahal katanya kala itu tidak ada angin dan kamar si anak juga terlihat ada di lantai 2. Gak mungkin kan kalau ada orang lewat terus iseng membanting jendela rumah orang kecuali orang itu benar-benar niat. Bisa saja kan cuy kalau orang itu sampai bela-belain naik ke atas jendela hanya untuk melakukan tindakan tersebut. Aqui do lado da. Ó, até o corredor, calma. Selanjutnya ada dua cewek asal Filipina yang terlihat berlari menuruni gunung karena mereka turun ke sorean. Namun ada sesuatu yang janggal yang mengikuti mereka berdua dari belakang. Langsung saja kita saksikan videonya. Naliligaw. Wala ni mga kasama namin. Wala yung mga kasama namin. Kailangan namin silang habulin. Kasi maliligaw kami.
Gagi, malayo na sila. Wala na. Mau dibilang efek pareidolia tapi agak aneh juga karena bentuknya kayak manusia dan ngikutin tepat di belakang mereka cuy. Inilah kenapa kalau maghrib-maghrib itu jangan keluyuran apalagi di hutan seperti ini karena bahaya cuy. Bisa jadi ada hewan buas atau bisa juga dari orang yang berniat jahat dan sudah menunggu di tempat-tempat sepi. Dan kalau ada yang bilang kalau yang ada di belakang itu adalah pendaki lain, maka ini sudah dibantah oleh si cewek si perekam video cuy. Katanya hanya ada mereka berdua di jalur tersebut karena rombongan mereka sudah turun duluan. Dan sosok bayangan itu mengikuti cukup lama dan baru hilang setelah dua cewek tadi berhenti lari dan mulai berjalan. Selanjutnya ada mbak-mbak TKW asal Filipina di Jepang yang merekam sebuah penampakan sesuatu yang aneh. Tak jauh dari apartemen tempat tinggalnya, si mbak merekam sesuatu di apartemen seberang yang dikabarkan kosong. Nah, di video terlihat ada sesuatu yang berdiri mematung dengan bentuk kayak orang. Kita saksikan videonya cuy. 見て、ずっと立ってるよ。あれあれあれ。あれ。ずっといた？うん、前から。動かん。動かないよ。いやこれ人だわ。背広着とる人。なにマニキン？かもね、もしかしたらずっとおるみたい。Dia mematung dan seakan menghadap ke arah jendela cuy. Banyak yang berpendapat kalau itu cuma manekin atau benda-benda yang bayangannya menyerupai orang. Dan ini termasuk saya juga yang berpendapat seperti itu. Tapi ada juga yang percaya kalau itu adalah sosok hantu Jepang sejenis yokai atau semacamnya. Ya, apapun itu anggap saja ini sebagai hiburan cuy. Selanjutnya ada dua orang gabut lagi yang nyari perkara dengan memanggil setan atau sejenisnya. Cuma metodenya agak beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu pakai cermin, yang ini pakai lilin dan kertas. Nah, ketika kegiatan mereka sedang berlangsung, tiba-tiba saja ada sesuatu yang terjadi. Salah satu dari mereka hilang kesadaran. Namun ketika dibangunkan oleh temannya, si abang yang pingsan bangun tiba-tiba dengan tampang yang hilang akal. Kita saksikan videonya. Kaget dan terkejut. Itulah apa yang saya rasakan ketika pertama kali melihat video ini. Ya, orang yang hilang kesadaran tadi tiba-tiba bangun dan tertawa dengan muka yang ngeselin tapi juga nyeremin. Menurut pengakuan teman-temannya, katanya raut muka abang ini agak beda, tak seperti raut mukanya yang biasa. Katanya mungkin saja apa yang telah mereka panggil telah merasuki si abang. Selanjutnya ada bapak-bapak satpam asal Filipina yang dikejutkan oleh seorang pemuda yang berlari terbirit-birit ke arah mereka dan mengaku kalau dikejar-kejar setan. Setelah itu si pemuda tiba-tiba hilang kesadaran dan bertingkah kayak orang kesetanan. Kita saksikan videonya cuy. Beruntung bapak-bapak satpam tadi pemberani dan menahan si pemuda agar tidak terjadi apa-apa. Ya, si pemuda tadi malah tantrum dan kayak mau terbang tadi kalau saja tidak dipegang oleh bapak-bapak satpam.
Entah ini settingan atau beneran, tapi saya cukup respect sama abang-abang satpam, yang mana selain pemberani juga penyabar menahan si pemuda. Terakhir ada rekaman dari Pak Sutri yang sedang jauh-jauhan atau kita sebut saja LDM. Nah, pada malam itu mereka terlihat sedang melakukan video call sebelum tidur dan mengobrol santai. Namun obrolan santai mereka seketika berubah ketika ada kejadian seperti ini. Terlihat ada yang mengelus-ngelus rambut si cewek dari belakang, tapi bentuk tangannya agak nyeremin. Dan ketika si cewek berbalik, ya gak ada apa-apa di belakangnya coy. Hanya ada dia seorang di kamar itu. Menurut pengakuan si perekam, katanya dia percaya kalau yang ngelus-ngelus rambutnya itu adalah almarhum pamannya yang belum lama ini meninggal. Nah, waktu kecil mereka sering bermain dan si paman juga suka ngelus-ngelus rambutnya gitu cuy, makanya dia percaya kalau itu adalah pamannya. Nah cuy, kita sudah ada di ujung video. Itulah beberapa rekaman horor yang penuh misteri. Kalau kalian suka silahkan like dan subscribe. Segitu saja dulu untuk video kali ini. Saya adminnya DPS pamit undur diri dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah penyampaian. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.